Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negara hukum dan HAM. Yang akan dijelaskan yaitu pengertian negara hukum dan HAM. Yang kedua, hubungan negara hukum dan HAM. Dan yang ketiga, penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, pengertian negara hukum dan HAM. Dalam video yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengertian negara hukum secara umum adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia sangat erat dan saling mendukung. Artinya, hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan semua perilaku manusia di suatu negara selalu diatur berdasarkan ketentuan hukum. Yang kedua, yang berikut masuk dalam hubungan negara hukum dan HAM, yaitu yang pertama, perlindungan HAM. Negara hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara, yang artinya negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar HAM. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Artinya, dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Yang keempat, perlindungan hak-hak fundamental. Artinya, negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Yang berikut penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Maka upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM yaitu antara lain adanya pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999. Yang kedua, Komnas HAM. Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jika melakukan penyelidikan, maka Komnas HAM dapat membentuk tim panitia khusus yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Yang ketiga, adanya pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga atau Komnas HAM serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM di tengah masyarakat. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dapat dimulai dengan menyebarkan prinsip-prinsip mulai dari tingkat sekolah dasar. Hal ini dilakukan agar masyarakat mulai menghargai dan menghormati segala kepentingan untuk hak orang lain. Yang kelima, memberi pelayanan terbaik. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, yaitu yang pertama faktor kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi politik yang belum sepenuhnya demokratis seringkali berdampak pada pelanggaran HAM.
Faktor ekonomi seperti ketimpangan dan ketidaksejahteraan juga berperan sebagai penghambat karena dapat memicu konflik sosial yang berujung pada pelanggaran HAM. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi penghambat jika tidak mendukung penegak HAM. Misalnya, kebijakan yang tidak konsisten atau kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan dapat menghambat penegakan HAM. Yang ketiga, perangkat perundangan. Kurangnya perangkat hukum yang mendukung atau lemahnya implementasi undang-undang yang dapat menjadi penghambat dalam penegakan HAM. Yang keempat, faktor aparat dan penindakannya. Aparat penegak hukum yang tidak profesional atau melakukan tindakan yang melanggar HAM dapat menjadi penghambat penegakan HAM. Yang kelima, faktor komunikasi dan informasi. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM dan keterbatasan akses informasi tentang HAM juga dapat menjadi faktor penghambat. Yang keenam, kondisi ekonomi. Artinya ketidaksejahteraan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Yang ketujuh, perbedaan peta berpikir. Perbedaan pandangan yang didasari oleh suku, ras, agama, etnis, dan antar golongan dapat menyulitkan penegakan HAM karena dapat menimbulkan diskriminasi dan intoleransi. Yang kedelapan, keamanan. Artinya kondisi keamanan yang tidak stabil dapat memicu pelanggaran HAM itu sendiri. Yang kesembilan, kurangnya akses ke mekanisme penegakan HAM. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup ke mekanisme penegakan HAM, seperti pengadilan HAM atau Komnas HAM, hal ini dapat menghambat proses penegakan HAM. Sekian dari pembahasan dalam video kali ini. Terima kasih.